Tidak ada yang pernah ingin untuk berpisah dalam sebuah rumah tangga. Apalagi ketika rumah tangga ini sudah dibangun secara baik selama 17 tahun sejak 2003. Ini yang terjadi dengan Mbak Meggy dan juga Mas Kiwil. Tapi ternyata Mbak Meggy tetap kukuh pada pendiriannya untuk berpisah. Jadi tidak punya pilihan lain. Iya, dan kita doakan semoga mereka kembali rujuk ya. Tapi kalaupun nanti hasilnya tidak sama seperti yang kita harapkan, semoga ini berjalan dengan baik dan anak yang sekarang sudah menjadi korban jangan sampai menjadi korban lagi gitu loh. Tetap mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Setuju banget. Dan kalau selama ini kita juga sudah sering mendengarkan ya curahan hati dari Kak Meggy. Salah satu yang dirasakan adalah bahwa kehadirannya ternyata yang membuat Kak Meggy ini merasa bahwa untuk apa ya kita dari sebuah pernikahan, tapi sang suami tidak pernah hadir untuk dia dan juga anak-anaknya. Iya, dan apalagi yang butuh kasih sayang kan bukan hanya ibunya ya, tapi anak-anaknya lebih membutuhkan lagi perhatian dari bapaknya. Tapi di sisi lain Mas Kiwil kan juga sibuk, jadi kita berharap sih ada jalan tengah lah ya untuk keduanya. Dan ini akan menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Pagi. Iya, dan kita akan kembali lagi nanti ya jam 11.30 dan Insert Today jam 3 sore hanya di Trans TV, milik kita bersama. Yakin 100% ini ada jalan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah komitmen. Kalau rumah tangga itu tidak ada komitmen gimana gitu kan? Dan seharusnya sebagai pasangan suami istri itu tahu tanggung jawab masing-masing. Itu aja sih. Setelah sempat tertunda akibat COVID-19, sidang perceraian Meggy Wulandari dan komedian Kiwil kembali digelar kemarin 27 Juli 2020 yang berlokasi di Pengadilan Agama Cibinong Bogor yang beragendakan pembacaan saksi. Dan bagi Meggy, meski sidang ditunda selama apapun, ia tetap kuat ingin bercerai dari Kiwil. Apalagi saat menuju persidangan, ia tak sendirian. Meggy mendapatkan dukungan penuh dari ibunda, sahabat, serta anaknya, Rifki Arnanda Delta, yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Lantas bagaimana proses persidangannya? Inilah dia pengakuan istri kedua Kiwil, Meggy Wulandari. Mamanya Meggy dan sahabatnya. Oke. Jadi nggak banyak sih yang ditanya sama majelis, cuman hal-hal yang berkaitan tentang persoalan-persoalan dalam rumah tangga dan sudah dijawab secara tegas dan jelas. Iya, Rifki sebagai saksi dihadirkan, anak yang karena udah memais, jadi dimintakan keterangannya apakah Rifki mau ikut dengan siapa. Dan dijawab sama Rifki bahwa dia ikut dengan mamahnya. Rifki memang sudah memang dari kecil sama saya. Lagi pula Mas Kiwil ada istri yang lain, ada Mbak Rohima, dan artinya mereka punya rumah tangga sendiri dan ya sudah sepastinya, sudah seharusnya Rifki itu sama saya. Perihal hak asuh anak, sosok putra sulungnya, Rifki Delta yang sudah berusia remaja, telah memutuskan sendiri keinginannya untuk mengikuti ibunya Meggy Wulandari. Bagaimanapun, sangat disayangkan bila pada akhirnya hubungan rumah tangga Meggy dan Kiwil harus kandas pada kata perceraian. Anak pun menjadi korban dan dihadapkan dengan pilihan yang begitu sulit antara ayah dan ibu. Namun apalah daya, itu sudah menjadi pilihan Meggy, walau sudah berkali-kali memutuskan untuk berpisah. Namun inilah menjadi gong, 17 tahun rumah tangga ia bersama Kiwil di ambang kehancuran. Entah apa yang membuat Meggy yakin untuk menyelesaikan hubungan dengan sang komedian sekaligus pendakwah ini. Apakah benar Meggy merasakan tekanan batin yang luar biasa lantaran sang suami tak lagi melakukan tanggung jawab sebagai suami semestinya? Ataukah ada alasan lain? Saya diharuskan menjadi beda, bukan ingin. Saya diharuskan diposisikan menjadi bapak dan ibu, dan itu saya agak keberatan gitu. Karena wanita itu ada masa aktifnya, ya para wanita pasti tahu kan, ada masa wanita tuh lagi nggak mood atau nanti udah masa tua-tuanya itu kan udah nggak bisa lagi kerja dong gitu. Kita kan harus mencari titik nyaman. Wanita punya keterbatasan. Suami kamu ini nggak mau pisah, bukan buat dunia, buat akhirat. Jangan. Saya bilang sama Meggy, saya tidak akan pernah. Iya, saya jarang pulang, gitu. Karena kenapa memang ada urusan, sabar, pasti suami kamu pulang. Ini teguran, bukan gertakan, ini teguran buat saya. Ayo papa, aku butuh kamu. Iya sayang, aku akan datang, tapi sabar ya. Sering mengubar janji palsu dan sudah tak dinafkahi lagi menjadi alasan Meggy untuk mantap bercerai dari Kiwil. Tak cuma itu saja, sulitnya menjalin komunikasi menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga mereka.
Tetapi di sisi satunya, Kiwil justru masih mengharapkan belas kasihan demi keluarganya bisa tetap utuh. Namun sayang, kesabaran Maggie sudah mencapai titik akhir. Bahkan sebelumnya, saat bersama Kiwil, ia juga secara terang-terangan membeberkan situasi rumah tangganya yang tak lagi harmonis. Janji sama anak-anak, waktu itu memang sudah nggak sama saya ya, waktu itu bulan Maret itu, jadi janjinya sama neneknya di rumahnya. Papa kamu janji jam berapa? Janjinya jam 1, datangnya jam berapa? Jam 1 malam, saudara-saudara. Dari situ kan terlihat, kalau saya tipenya nggak kayak gitu. Mama akan pulang malam saya, jadi mama jangan ditunggu. Aku orangnya komitmen. Komunikasi aku nggak bisa bersandar. Jadi kalau kayak istri-istri yang lain kan mungkin setiap malam bisa ayah, papa, papi atau dedi, ini tuh anak kita gini kita belajar. Aku kan sering mendatangi bersilaturahim ke rumah sahabat-sahabat gitu ya, artinya yang bapaknya nemenin anaknya belajar, nanti ibunya ngurusin yang kecil. Itu tidak ada, itu nggak ada sama sekali di rumah tangga kami. Jadi ya udah, qadarullah kalau memang Allah tentukan rumah tangga saya seperti ini, insya Allah gitu. Mudah-mudahan selama saya masih di samping beliau, berarti saya masih bisa bertahan. Maggie yang tegar, Maggie yang kuat, berusaha bersaksi di depan publik bahwa perceraian ini diajukan karena kondisi rumah tangganya tidak baik-baik saja. Dirinya tak tahan lagi dengan drama yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya tersebut. Terlebih dari sosok suami yang ia cintai, yang sudah tak lagi mempedulikannya serta anak-anaknya. Maggie yang merupakan istri kedua dari Kiwil mengaku kapok jika nantinya harus membangun rumah tangga, apalagi sampai dipoligami lagi. Lebih berhati-hati memilih iya. Lebih berhati-hati memilih iya, tapi kalau untuk tidak membuka diri tidak. Aku tetap membuka diri, cuma aku masih butuh waktu mungkin sekitar 6-1 tahun untuk sendiri dulu, untuk memperbaiki diri, untuk lebih muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, fokus ke anak-anak itu sih. Kalau berteman mah teman mah banyak mas, mbak. Kalau poligami, aku mohon maaf banget banyak. Mau nikah lagi asal juga. Meski Kiwil tak datang dalam persidangan, keputusan untuk berpisah sudah bulat. Apalagi majelis hakim tak lama lagi akan memberikan keputusannya. Karena semua sudah selesai ya, maksudnya saksi sudah, pembuktian sudah, gitu ya, semua alhamdulillah sudah. Berarti besok itu pada tanggal 10 Agustus itu tepat ulang tahunnya Mas Kiwil. Itulah akan ada kesimpulan dan kayaknya saya nggak bisa hadir karena juga sebenarnya kesehatan saya sangat lagi drop. Aku lagi drop, berat badanku turun drastis dari 63 sekarang 57. Aku yakin 100% ini adalah jalan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah komitmen. Kalau rumah tangga itu tidak ada komitmen gimana? Gitu kan? Dan seharusnya sebagai pasangan suami istri itu tahu tanggung